Teman-teman, keselarasan adalah keniscayaan yang harus dibangun dan dijaga. Sebenarnya, manusia dibentuk agar selaras dengan dirinya sendiri, teman-teman. Nah, akan tetapi itu memang tidak selalu mudah. Kita sering kewalahan dengan tantangan yang muncul dari permainan yang kita jalani sendiri. Nah, sehingga muncullah istilah yang namanya law vibration. Nah, rasa kewalahan inilah menggeser kita untuk memancarkan vibrasi rendah yang terus bertolak belakang dengan keselarasan diri kita yang sebenarnya, teman-teman. Nah, vibrasi rendah yang terpancar memang akan sangat mempengaruhi kesejahteraan diri. Vibrasi rendah yang terpancar juga bisa berakumulasi sehingga seseorang merasa di situ dimensi di mana dirinya selalu merasa tidak beruntung, teman-teman. Nah, oleh karenanya sangat penting bagi tiap kita untuk menyadari tanda-tanda low vibration yang kita pancarkan sendiri. Nah, sehingga diri ini bisa membenahi vibrasi diri kita, teman-teman. Nah, apabila tidak terbenahi, maka diri ini akan kesulitan dengan pencapaian yang kita ingin capai, teman-teman. Nah, vibrasi itu ibarat pemancar yang membentuk frekuensi tertentu. Secara sederhananya, kita bisa mengartikan frekuensi sebagai gelombang, teman-teman. Nah, setiap energi yang bergetar dan getarannya itu memancarkan gelombang energi. Karena semua gelombang itu adalah perjalanan energi, teman-teman. Maka semakin banyak energi yang bergetar dalam gelombang, maka semakin tinggi frekuensinya gitu. Nah, semakin rendah frekuensinya, semakin sedikit energi yang bergetar dalam gelombang, teman-teman. Nah, dengan kata lain, semua manusia dan materi semesta memiliki medan energi yang memiliki frekuensi getarannya sendiri-sendiri gitu. Baik mereka menyadarinya atau tidak menyadarinya gitu. Nah, ini bukan hal yang mistis, teman-teman. Kita adalah medan energi yang hidup. Tubuh kita terdiri dari partikel penghasil energi yang masing-masing bergerak secara konstan. Jadi seperti segala sesuatu dan semua orang di alam semesta, kita bergetar membentuk energi dengan cara menarik frekuensi, teman-teman. Low vibration atau getaran rendah sendiri adalah getaran yang berlawanan dari high vibration atau getaran tinggi. Tentunya semua orang ingin terus berada di kondisi high vibration gitu. Hanya mungkin kenyataan tidak selalu berkata demikian, teman-teman. Nah, kegagalan diri untuk terus secara sadar menjaga kejernihan pikiran dan perasaannya sendiri merupakan salah satu alasan kenapa kita secara sadar terjun bebas ke kondisi low vibration. Nah, low vibration sangat berkaitan erat dengan bagaimana seseorang berpikir dan berperasaan. Tidak ada situasi yang mendukung low vibration kecuali diri sendiri, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah kita berada di vibrasi rendah adalah ada 5 tanda yang akan kita paparkan, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada salah satunya yang pernah mengalaminya. Nah, apa saja sih 5 tanda bahwa kita berada di vibrasi rendah, teman-teman? Nah, yang tanda pertama yaitu merasa tidak nyaman dengan diri. Nah, setiap manusia pasti pernah berada di suatu kondisi di mana dia sangat merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, teman-teman.
Ketidaknyamanan ini mungkin karena sebab akibat dari objek-objek di luar diri kita, melainkan rasa yang murni berasal dari dalam diri sendiri. Nah, tidak nyaman dengan diri adalah kondisi low vibration, di mana energi, pikiran, dan perasaan kita terpusat ke dalam diri sendiri, namun untuk sesuatu yang negatif. Contohnya yaitu seperti meratapi diri, membandingkan diri, mengasihani diri, atau tidak menerima kondisi diri sendiri, teman-teman. Nah, apabila ini sedang menimpa teman-teman, maka jalan keluarnya adalah paling cepat adalah dengan move in, teman-teman. Nah, apa sih move in itu gitu? Nah, sederhananya move in adalah kita harus bisa masuk ke dalam diri kita sendiri, teman-teman. Nah, misalkan, coba teman-teman tarik nafas panjang dan hembuskan dengan perlahan. Kemudian rasakan dan syukurilah hembusan nafas itu. Dan berterima kasihlah kepada semesta untuk seluruh nafas teman-teman. Jadi mulailah menarik nafas lagi sambil memikirkan hal-hal lain yang teman-teman miliki di dalam diri. Itu lalu syukuri semua itu, teman-teman. Jadi syukuri semua itu yang berada dalam diri kita. Nah, bersyukur adalah obat bagi setiap orang yang sedang meratapi diri, teman-teman. Jadi kita harus percaya kalau teman-teman tulus melakukan cara, maka dalam sekejap kondisi teman-teman akan benar-benar membaik. Jadi kita harus tulus sebagaimana semesta tulus dengan kita semua, teman-teman. Nah, yang kedua adalah merasa diuji gitu. Nah, harus diakui low vibration adalah suatu kondisi di mana kita merasa hidup ini adalah lembaran ujian yang melelahkan. Masalah datang bertubi-tubi seperti tumpukan cucian kotor lah gitu. Jadi setiap saat kita merasa tersudut dengan segala ujian-ujian itu, sampai kita merasa sangat kewalahan. Nah, teman-teman, apabila kita selalu mengkondisikan diri di high vibration, maka ujian hanya akan menjadi porsi pembelajaran bagi mereka yang berada di high vibration. Ujian adalah salah satu cara manusia untuk mengambil pelajarannya. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu tidak pernah diuji. Mereka hanya sedang belajar, teman-teman. Kita hanya belajar untuk bertambah menjadi lebih baik. Misal, kemarin kita rugi 100 juta, sekarang kita rugi 10 juta. Karena kita sudah belajar dari pengalaman kerugian 100 juta, maka kerugian 10 juta kita tidak lagi menjadi masalah. Ini tidak lain karena kita sudah belajar menanganinya, teman-teman. Nah, tapi ini akan berbeda bagi mereka yang di low vibration, teman-teman. Mereka akan melihat ujian sebagai neraka, sehingga mereka tidak bisa mengambil porsi pembelajaran darinya gitu. Mereka malah fokus untuk merasa stres, tidak berguna, merasa kecil, dan merasa tidak dicintai olehnya gitu. Nah, untuk mengobati ini, maka kita harus merubah mindset tentang masalah, teman-teman. Ketahuilah bahwa Zat Maha tidak perlu menguji-uji manusia hanya agar dia mengetahui respon kita, teman-teman. Zat Maha memiliki pengetahuan lintas waktu dan ruang. Zat Maha sendiri mengenal kita jauh lebih kenal daripada kita mengenal diri sendiri, teman-teman. Dan Zat Maha menyayangi makhluknya tanpa tanda titik, teman-teman. Nah, masalah tidak pernah datang sebagai sebuah ujian darinya, teman-teman, melainkan sebuah anugerah kesempatan dalam hidup gitu, agar kita mampu mempelajari sesuatu. Ada pelajaran yang harus kita pelajari dalam sebuah masalah gitu, sementara masalah selalu hadir melalui jalur sebab akibat yang berlangsung dari dalam hidup kita sendiri, teman-teman. Nah, akibat dari perbuatan diri kita sendiri gitu. Nah,
Kenapa kita menolak masalah? Karena kita masih berpegangan pada mindset lama, yaitu kalau masalah ujian darinya gitu. Karena Zat Maha ingin melihat bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu. Nah, sebaiknya mindset ini mulai dirubah perlahan-lahan. Nah, apabila detik ini kita merasa berada dalam lingkaran masalah, maka coba terimalah teman-teman, belajarlah dan perbaikilah gitu. Maka perlahan-lahan energi kita akan bervibrasi menjadi lebih baik dan meningkat gitu. Nah, yang ketiga adalah fokus kepada penilaian diri dan orang lain, teman-teman. Nah, teman-teman, apabila kita merasa sadar bahwa belakang ini kita sering kali menilai atau sering terjebak di dalam penilaian orang lain, maka kita harus tahu kalau kita sedang berada di zona low vibration, teman-teman. Nah, high vibration adalah kondisi netral seseorang gitu. Dalam kondisi netral, kita menghormati Sang Pencipta. Apapun yang kita nilai itu adalah bersumber darinya, teman-teman. Hanya darinya segala sesuatu berasal. Lalu kenapa kita tidak melihat segalanya sebagai sumbernya? Jadi kita harus pahami hal ini kalau kita berencana pindah menuju kondisi high vibration, teman-teman. Nah, yang keempat, kita menyimpan rasa yang menurut akal kita negatif, teman-teman. Nah, akal kita sangat sempurna, teman-teman. Namun sayang, pikiran dan perasaan kita kadang bergerak untuk mengingkari akal kita sendiri. Nah, akal kita berkata bahwa kebencian, kecemburuan, amarah, menyalahkan, pesimis, ketakutan, iri dengki, dan sejenisnya adalah pikiran dan perasaan negatif yang harus segera dihentikan. Tidak boleh dibiarkan menjadi noda di dalam hati kita. Nah, akal kita ini sangat cerdas gitu. Namun pikiran dan perasaan kita masih terus menyimpannya gitu. Nah, masih terus mengulang-ulang memori tentang momen-momen itu, teman-teman. Jadi harus disadari bahwa kita tidak sedang beranjak kemana-mana, selain hanya sedang berputar-putar pada lingkaran low vibration. Nah, untuk berhenti bermain di putaran yang sama, maka kita harus berani menerima dan melepaskannya, teman-teman. Kita harus menerima segala pikiran dan perasaan negatif itu sebagai pengalaman hidup. Pengalaman hidup adalah siklus di mana kita memetik pelajaran dari hidup, bukan siklus di mana kita terus-menerus memutar memori yang sama, teman-teman. Nah, kejadian itu adalah telah berlalu, teman-teman. Kita harus mulai tersenyum dan merelakannya. Kita akan jauh lebih baik tanpa pikiran dan perasaan negatif itu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah jauh dari rasa spiritual, teman-teman. Jadi, teman-teman, spiritual adalah hal pribadi yang seharusnya setiap spirit atau jiwa memiliki spiritual. Karena spiritualitas adalah hubungan seseorang dalam memaknai Zat Maha di dalam dirinya. Jadi meskipun seseorang tidak memeluk agama, bukan berarti dia tidak spiritual, teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Bukan berarti seseorang memeluk agama maka lantas dia menjadi spiritual. Meski agama dibangun berdasarkan spiritualitas. Nah, apabila kita merasa hubungan personal dengan Tuhan merenggang dan jauh, meskipun kita masih rajin melakukan ibadah, maka harus disadari sudah saatnya bagi kita untuk kembali membangun ulang hubungan itu, teman-teman. Nah, high vibration akan sempurna
apabila kita mampu menyadari kebersamaan diri dengannya. Jadi logikanya sangat sederhana, teman-teman. Anggap kita akan mengarungi gunung Sahara yang sangat luas. Lalu ada kabilah yang ingin memberikan kita tumpangan. Nah, satu kabilah memiliki persediaan air yang banyak. Satu kabilah lagi sama sekali tidak memiliki persediaan air gitu. Nah, maka kabilah mana yang akan kita pilih? Itu menurut teman-teman. Itu saja logika kita, pasti kita akan memilih kabilah yang memiliki air yang banyak. Kita akan merasa aman kalau bersama mereka gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita membersamai Sang Maha Baik dalam kehidupan kita? Maka apakah tidak mungkin kita merasa aman, kita merasa aman, tentram, dan diliputi kebaikan? Tentu sangat mungkin aman, tentram, baik, dan tidak ada pada kondisi low vibration, teman-teman. Melainkan hanya ada pada kondisi high vibration. Jadi mengasah rasa spiritual akan sangat berpengaruh ke dalam vibrasi kita. Nah, jadi teman-teman, ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ada besar, ada kecil. Segalanya diciptakan berpasang-pasangan hanya agar manusia mampu memilih yang terbaik menurut dirinya. Bahkan untuk memilih pun Zat Maha sudah menciptakan kita akal. Jadi memang hidup ini tidak pernah menjadi susah apabila kita tidak berhenti menggunakan akal kita untuk memilih yang terbaik gitu. Nah, tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada kondisi high vibration gitu. Namun, karena hidup ini adalah keseimbangan, maka ada 1-2 kali kita harus menceburkan diri atau menceburkan di dalam kubangan low vibration sebelum nantinya kita mencuci diri dan masuk lagi ke dalam high vibration gitu. Nah, ketidakbaikan dalam hidup hanyalah jalan menuju kebaikan, teman-teman. Apabila saat ini kita berada di low vibration, maka kita harus pahami kita tetap memiliki pilihan untuk berada di high vibration. Karena pilihan kesadaran diri adalah keajaiban yang akan berwujud apabila diaksikan, teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya. Salam